Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nashhadu annahu qad ballagha risalah
wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fasallillahumma ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ikhwatal iman, usikum wa nafsiyal khati'atal mudlimata bitaqwallah wallahu yuhibbul muttaqin. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala musiyan iyyana wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi mautinin akhar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rasuluhul mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama segala puji, segala terima kasih, segala syukur kita persembahkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya bukan saja karena kita masih diberi umur panjang hingga detik ini dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan berbagai macam rizki, harta, materi yang tak terhingga banyaknya itu, tetapi lebih dari itu kita bersyukur kepadanya karena kita masih bisa bersyukur. Mudah-mudahan sesuatu yang membuat kita masih bisa bersyukur ini, yaitu iman yang telah Allah berikan kepada kita ini, mudah-mudahan semakin hari semakin lebih baik, semakin meningkat, semakin menebal, dan kemudian mewujud menjadi perilaku bajik, amal-amal soleh yang mengalir melalui seluruh anggota badan kita, melalui pori-pori kita. Marilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk selalu menyesuaikan diri dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan apa-apa yang menjadi perintahnya sebisa mungkin dan sekaligus meninggalkan segala sesuatu yang dilarangnya sekuat tenaga pula. Dan itulah yang dinamakan takwa, dan itulah pula yang diwasiatkan, dipesankan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan oleh baginda Nabi di dalam hadis-hadisnya yang sebagiannya sudah disebutkan di atas. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puasa Ramadan 1444 Hijriah sudah selesai, sudah tuntas kita laksanakan sebulan setengah yang lalu atau kurang lebih. Dan kini kaum muslimin yang telah memiliki istita'ah, kemampuan baik dari segi fisik maupun bekal dan lain sebagainya, sudah bersiap untuk melaksanakan ibadah yang lain, yaitu ibadah haji. Puasa, haji, ditambah dengan zakat, ditambah dengan sholat, itulah ibadah-ibadah yang lazim kita sebut dengan istilah ibadah mahdhah, ibadah formal ritual, ibadah vertikal yang pure langsung ke atas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sudah pasti ada pesan-pesan sosialnya. Dan kalau ditambah dengan yang paling pokoknya, yaitu syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya, maka menjadi 5, dan 5 itulah yang dinamakan rukun Islam, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadits sahihnya, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah
wa siyami Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 hal penting yang perlu kita terus-menerus sadari dan yang akan disebutkan dalam khutbah singkat ini. Sekedar untuk merefresh pengetahuan kita tentang itu. 3 hal penting terkait dengan apa yang disebut dengan ibadah mahdhah itu. Yang pertama ialah bahwa ibadah-ibadah tadi itu, dari sholat, puasa, zakat dan haji itu adalah merupakan rukun Islam. Dan karena namanya rukun, namanya tiang penyangga, maka sudah pasti dia memiliki kedudukan yang sangat prinsip, sangat mendasar, yang tidak boleh disepelekan. Semua ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam itu, sholat katakanlah, dengan meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, itu sudah keluar dari Islam. Diskusi masih terjadi ketika atau jika yang meninggalkan sholat itu masih meyakini bahwa sholat wajib, hanya karena alasan-alasan tertentu kemudian dia tidak sholat. Itu masih ada diskusi antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad misalnya. Tetapi kalau meninggalkan sholatnya itu dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, semua sudah ijma', sudah sepakat bahwa berarti dia sudah keluar dari wilayah Islam. Demikian juga dengan rukun-rukun Islam yang lainnya. Ini yang pertama, begitu prinsipnya, begitu fundamennya, karena namanya tiang penyangga itu. Kemudian poin kedua, bahwa ibadah-ibadah mahdhah itu sifatnya sedemikian rigid dan ketatnya, di mana tidak dimungkinkan oleh siapapun untuk menambah jenisnya, dan tata cara pelaksanaannya pun harus sesuai dengan tuntunan yang ada. Tidak dibenarkan untuk membuat cara-cara tersendiri. Semakin orang kreatif, semakin orang inovatif dalam urusan ibadah, maka dia semakin salah, semakin keliru. Sedemikian rigid dan ketatnya, maka sampai dibuat kaidah bahwa pada dasarnya ibadah itu dilarang kecuali yang diperintahkan. Al-aslu fil ibadah at-tahrim atau al-hadar illa ma amara bihi syari'. Semua ibadah itu dilarang. Tidak boleh orang bikin-bikin ibadah tersendiri, kecuali yang diperintahkan itu saja yang memang harus dikerjakan. Maka menjadi penting dan wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mempelajari tata cara ibadah ini dengan sematang-matangnya, dengan pengetahuan yang jelas, agar seluruh ibadah yang dia lakukan itu sesuai dengan tuntunan yang ada. Sangat tegas dalam urusan sholat, Nabi mengingatkan, memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat itu persis seperti yang beliau tuntunkan, seperti yang beliau contohkan. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam urusan haji, dengan redaksi yang senada, Rasulullah juga mengingatkan dan mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tentang manasik haji itu. Itu jadi ada fikihnya, ada tata caranya yang baku, yang harus diikuti seperti apa adanya. Dan ketika ada seorang yang melaksanakan ibadah tertentu yang tidak ada contohnya, maka sudah pasti itu batal. Atau melakukan ibadah yang diajarkan tapi dengan cara yang berbeda dengan yang dituntunkan, maka ibadahnya dipastikan tidak sah. Kecuali yang terkait dengan sunnah-sunnah, maka ketika ditinggalkan hanya ada konsekuensi tidak sempurna. Tapi yang terkait dengan rukun dan syarat kok kemudian tidak ada, atau menambah-nambah hal-hal yang tidak ada di dalam tuntunan, maka tidak sah ibadahnya itu. Sholatnya tidak sah kalau itu berupa sholat, puasanya tidak sah kalau itu berupa puasa, dan demikian juga zakat dan hajinya. Ini poin yang kedua, bahwa ibadah adalah sifatnya tauqifi, ta'abbudi, tidak boleh orang membikin-bikin sendiri. Kemudian poin yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahwa ibadah-ibadah mahdhah itu statusnya adalah sebagai wahana momen untuk melatih diri, untuk membiasakan diri dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang hamba, seorang muslim yang sedang melakukan ibadah-ibadah itu, dia menyatakan, berikrar, baik itu berupa ucapan maupun peragaan-peragaan tertentu yang substansinya adalah mengatakan bahwa dia siap untuk tunduk, untuk patuh, untuk menurut dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salat diawali dengan takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini ikrar yang berupa ucapan, Allah saja yang maha besar. Artinya apa? Artinya selain Allah harus dinomorsekiankan. Yang maha besar adalah Allah, maka yang harus diagungkan, yang harus diikuti, yang harus ditunduki pertama-tama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedang yang lain-lain itu sekali lagi harus dinomorsekiankan. Itu ikrar. Ditambah dengan rukuk dan sujudnya, itu juga ikrar yang berupa peragaan yang maknanya, kandungannya adalah itu pernyataan untuk melakukan siap tunduk kepada apa saja yang menjadi undang-undang Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Puasa juga seperti itu adalah pernyataan yang tegas. Meskipun dalam keadaan diam, puasa itu imsak, diam diri, tapi isinya adalah sebuah pernyataan bahwa akan menundukkan hawa nafsu, akan menyingkirkan hawa nafsu dan membawa diri untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Haji juga seperti itu. Talbiyahnya itu adalah ungkapan pernyataan ikrar ketundukan yang luar biasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah. Ini artinya setiap panggilan Allah itu nanti akan diikuti, dituruti dengan tanpa reserve, dengan tanpa kesyirikan dan lain sebagainya. Jadi kandungan dan isi dari semua ibadah-ibadah mahdhah itu adalah pernyataan sikap. Sekali lagi, itu adalah tindakan-tindakan simbolis yang isinya adalah sebuah ikrar, sebuah pernyataan bahwa hidup ini akan dijalani sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ma'asyiral muslimin, masih ada kelanjutannya. Ketika orang sudah berhasil menjalankan sejumlah ibadah mahdhah, itu belum berarti sudah tuntas dan selesai. Masih ditunggu kelanjutannya, yaitu terjemahan, implementasi dan aktualisasi dari makna-makna yang terkandung di dalam ibadah-ibadah itu. Dari ikrar-ikrar yang disampaikan di dalam ibadah itu, ditunggu buktinya dalam kehidupan real, nyata sehari-hari. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ibadah itu harus benar tata caranya, kemudian harus disadari sesadar-sadarnya bahwa ketika orang melakukan ibadah itu baru pada tahap pernyataan simbolis yang masih ditunggu kelanjutannya, episode selanjutnya, yaitu menerjemahkan dan mengimplementasikan pesan-pesan yang terkandung di dalam ibadah-ibadah itu di dalam kehidupan nyatanya, baik dalam lingkup keluarga, dalam lingkup bermasyarakat, bernegara dan seterusnya. Dan itu seringkali atau bisa dipastikan jauh lebih berat dibanding melaksanakan ibadahnya sendiri. Ibadah-ibadah itu sudah berat. Tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan tuntas, dengan sempurna. Tetapi yang jauh lebih berat adalah implementasinya, aktualisasinya, perwujudannya, terjemahan dari apa yang dia ikrarkan di dalam ibadah-ibadah itu di dalam kehidupan nyata. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah terus taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa
melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan selanjutnya bisa dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa komitmen melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan nyata itu. Dan sungguh benar apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi bermula dari akidah basic keimanan itu, yang kemudian dilanjutkan dengan ibadah-ibadah formal, ibadah-ibadah mahdhah itu masih harus dilanjutkan dengan praktek amaliyah, sikap keseharian kita, akhlak kita, baik ketika berhubungan dengan Allah, ketika berhubungan dengan sesama manusia, ketika berhubungan dengan alam lingkungan di mana kita tinggal, entah itu berwujud tumbuh-tumbuhan atau hewan. Akhlak itulah yang harus tampak sebagai hamba yang mulia, yang berbudi luhur, yang bermoral tinggi, yang tidak melakukan kerugian atau penghancuran apalagi kepada siapapun juga. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan kita bisa terus menyadari hal itu, bahwa ibadah kita adalah sejatinya untuk latihan menempa diri, mendidik diri, menggembleng diri untuk semakin tunduk dan patuh kepada Al-Khaliq, kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i atba'ih ila yaumi halaki hadzal kauni wa kharabih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ikhwatal iman, usikum marratan ukhra bi taqwallah wallahu ma'al muttaqin. Thumma a'lamu ayyuhal muslimun anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa thallatha bina faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa nahnu irhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan alladzina yujahiduna fi sabilik litakuna kalimatuka hiyal ulya wa kalimatul ladzina kafarus sufla. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله